Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik Jumat 7 April 2023 hadir dengan informasi politik, yaitu tentang bakal calon Bupati Jember Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IBU yang melakukan audiensi bersama aktivis Jember. Kali ini Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IBU bakal calon Bupati Jember menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh Presiden FKD Lukman Winano tentang 3 permasalahan utama pencalonan Bupati Jember, yaitu permasalahan modal sosial, modal politik, dan modal finansial. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Aktivis bertanya, Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo menjawab. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf ini tidak tanya, tapi saya sedikit cerita aja. Ya. Yang pertama, tadi sebenarnya saya cerita, FKD itu hampir di bulan Oktober ini 2 tahun. Dan salah satu materi pembicaraan kita adalah bagaimana kita punya pemimpin Jember yang memang lahir dari proses. Dan 2 tahun ini kita proses, dan insya Allah kita menemukan sosok yang sekarang hadir di hadapan kita, Haji Nanang. Di proses itu kemudian mengidentifikasi begini kira-kira. Jadi kalau bisa, selain dari proses ini, pemimpin itu modelnya dalam diskusinya adalah Jemberan, model Jemberan. Jemberan ini kemudian diidentikan sebagai sosok yang santri, nggak bisa lepas. Santri yang tidak sekedar santri yang kemudian identifikasi hanya ngaji, guru pesantren, tidak. Tapi santri yang kira-kira punya jiwa yang preman. Ini model Jemberan. Nah ini berbeda dengan konsep yang digulirkan Jember ini pendalungan, berbeda Pak. Jadi Jemberan, jadi model pemimpinnya Jemberan. Kalau Jemberan ya jangan sampai tiba-tiba lahir dari langit, tapi dari proses. Dan kita mulai itu. Dan keniscayaan kita adalah silaturahmi. Maka kemudian kenapa FKD ini berbagai latar belakang ada, ini adalah bagian dari silaturahmi kita. Bukan berarti kemudian pikiran masing-masing ini sama Pak. Tadi Gus Natur sampaikan. Saya malah terima kasih Gus Natur, Nabi ini sudah awal. Terima kasih. Jadi nyaris tidak ada kontestannya, semuanya juri. Ya karena memang semuanya para petarung ini. Kalau Mas Martin bilang, karena Pak Gostono ini ya pemain tua dan itu nggak marah. Ya karena guyonan kita adalah guyonan yang Pak Bo ya? Apa Pak Bo? Bajingan Bo. Nah guyonan itu. Tapi kita harapkan memang betul pemimpin Jemberan ini muncul. Kita sangat berharap itu lebih khusus lagi guyonan kita di kopi itu bagaimana kita bisa ngopi di pendopo bukan sebagai tamu. Kalau pendopo itu kan rumah dinas bupati, hanya rumah dinas bukan rumahnya, tapi adalah esensinya rumah rakyat. Ya bagaimana yang ngopi itu bukan tamu, ya rumahnya sendiri. Nah kira-kira begitu. Nah koncoan Pak, ya yang bupatinya ya orang luar, artinya orang luar di rumah dinasnya. Yang ngopi kita bagus. Jadi biasanya ngopi kan gampang di pendopo, tapi kan hanya tamu Pak. Tapi bagaimana kita bisa ngopi di pendopo itu sebagai tuan rumah, kira-kira begitu. Dan saya bilang, kalau ada yang jadi dari kita, atur aja apa-apa, kantor untuk di dapur nggak ngopi gitu. Dan kira-kira begitu. Nah yang pinter-pinter ini yang akan membangun Jember, membantu panjenengan, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan mendapatkan itu dan segera mendapatkan calon pendamping, artinya wakil ya, yang
yang tepat, tapi mudah-mudahan figur Jemberan ada di Pak Haji Nanang. Nah kemarin diskusinya gini, ini agak berat. Tadi kan cerita ya toh, ini agak berat dalam arti konkret Pak. Saya bilang ke Ratus Tomo, ada 3 syarat yang ini nggak bisa kita pisah kalau kemudian ini bertarung. Yang pertama adalah modal sosial, artinya pernah berbuat apa di Jember, itu kan proses kan? Itu harus terblow up, karena itu sebagai modal sosial, nggak bisa. Yang kedua adalah modal politik, gampangannya basis politik Pak Haji Nanang nyapa. Kalau nggak gitu ya juga nggak dapat tiket. Kita di Jember ini kita pernah dapat pelajaran kemarin, sudah bertaruh nggak dapat tiket partai. Yang ketiga adalah modal ekonomis, nggak bisa, karena ini real politik. Nah, tidak harus dijawab sekarang Pak Haji Nanang yang itu, tetapi paling nggak 3 komponen yang harus terintegrasi ini menjadi bagian penting ketika Pak Haji Nanang sudah menyatakan clear untuk bertarung. Sebagai penantang, ya jangan dengan figur yang apa Pak, mohon maaf. Penantang Pak. Waktu itu mohon maaf, Pak Jalur sebagai penantang Pak Samsul, bukan main-main. Pak Jalur memang meremehkan santri, tapi ya premannya ada yang nantang gitu. Kalau nantang dalam politik itu kan nggak bisa 2 kali Pak, kalah ya kalah politik, nunggu 5 tahun lagi. Beda dengan tinju, kalah nggak bisa nantang mana, kira-kira begitu. Ini nggak usah dijawab sekarang Pak, tapi paling nggak ini referensi bagi kita semua. Ya singkat ceritanya, grup pengopi ini bisa ngopi di Tunggalpo sebagai tuan rumah, kira-kira begitu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Presiden. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selalu menyampaikan tentang wong Jember sing rada preman gitu ya. Saya mau tanya, sopo sing wani menyatakan menjadi calon Bupati Jember sekarang? Itulah pemberani. Dalam situasi yang seperti ini, bukan saya mengatakan pemberani, tapi itulah pemberani. Dalam situasi seperti ini, yang bapak-bapak sedang sibuk dengan acara legislatif sebentar lagi, lebih dulu pemilihan legislatif ya, lebih dulu, belum mikir soal pilkada. Saya sudah memberanikan diri untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, siap untuk menjadikan bakal calon bupati. Apa itu tidak pemberani? Itu situasinya, menurut saya ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Tapi saya mohon Pak Presiden ditambahi, jangan hanya seorang preman, tapi seorang preman yang smart, seorang preman yang pintar, ya, cerdas, itulah yang menang. Ya. Jadi tidak hanya dengan getaan, tapi getaan yang pintar, yang tepat, itu baru. Nanti kalau ngomong lambangnya PU dia menang itu, bekerja keras, tidak tepat kan gitu ya. Nah jadi salah menang. Tapi itulah yang ingin saya sampaikan. Kalau soal pendopo, insya Allah. Jadi saya punya rumah di Jakarta itu, Bapak Ibu sekalian sekedar cerita aja. Halaman belakangnya itu dikasih sama Ibu Tin itu di rumah di mana? Di Lombok, di Mataram. Itu halaman belakang itu ada gazebo-nya. Gazebo, apa bahasanya Lombok itu tidak gazebo. Itu apa itu? Jadi ketika teman-teman yang mau nongkrong itu masuk langsung duduk semua di situ, mbok sampai jam berapa kita bisa berdiskusi. Tidak apa-apa, itu sudah biasa. Kenapa saya katakan gazebo? Karena gampang, super mie gampang keluar, pisang goreng gampang keluar, kopi juga gampang keluar. Jadi Pak Presiden insya Allah, tapi ini standar dan ini janji. Tapi saya tidak perlu ngomong bahwa pendopo itu memang tempatnya untuk kita berdiskusi dan bercengkerama tentang pemerintahan daerah. Itu istilahnya apa ya? Staf ahli, ya, staf ahli yang di luar garis pemerintahan, gitu ya. Dan itu penting Pak dalam melaksanakan keputusan oleh seorang bupati atau pemimpin kepala daerah. Itu penting masukan-masukan. Jadi tidak boleh merasa bahwa dipintori
Itu yang penting. Tidak boleh merasa dipinteri. Justru saya merasa, ayo pinteran aku, supaya itu menjadi referensi saya untuk mengambil satu keputusan. Jadi keputusan itu harus seperti itu. Karena ini bukan kerajaan asakarku dewe. Ini bukan kerajaan, ini suatu pemerintahan. Pemerintahan itu antara legislatif dan eksekutif harus berjalan bersama. Nek misalnya sing melaku nek eksekutif kok legislatif tidak masuk, bukan pemerintahan. Itu yang apa namanya, saya ulasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Monggo kalau ada lagi. Jangan lancangi. Ini sinyal apa ya? Ketika saya mundur begini. Tuh, enggak sinyal apa ya? Harus terjemahan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Nanang yang bernyali. Tepuk tangan untuk Haji Nanang. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.